Bila ingin hidupmu aman, damai dan tentram, bebaskan dulu dirimu dari cicilan. Jangan dulu, jangan nyicil mulu. Suami gajian malah habis buat cicilan. Tahan dulu, jangan nyicil mulu. Kita kelabakan, tetangga mah tepuk tangan. Cinta surga, cinta Islam. Masya Allah, cinta. Nah, gimana nih Mah kelanjutannya Mah? Apalagi nih Mah pintu rizki, mungkin kalau suami dapat rizki, kalau istrinya nggak bersyukur gimana Mah? Iya, itu syukur itu siapapun, suaminya ke individu ke istrinya, itu siapapun kata Allah yang bersyukur, itu akan dilipat gandakan. Makanya ayat tadi mengatakan wa itta'adzana rabbukum la in syakartum. Bukan hanya suami, bukan hanya istri, bukan hanya individu, siapapun yang bersyukur. Kalau misalkan nih suaminya udah dapat rezeki nih, udah dapat gaji misalkan, tapi istri dikasih, terus istri ngerasa kurang, terus itu bikin seret gak rezekinya? Makanya jadi bini nyari duit, jangan hanya minta sama suami. Kalau suami duitnya banyak dan dia derma, kalau laki lu duitnya banyak tapi koret, menderita batin sakitnya di sini. Nah, kita lihat lagi nih. Apa tuh Pak? Mana lagi pintu rezeki dengan banyak bersedekah? Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Al-Baqarah 245. Siapa yang meminjamkan hartanya yang baik karena Allah, aku ganti dengan yang lebih banyak dan lebih baik. Diluaskan pintu rezeki bagi orang yang dermawan, yang banyak sedekah. Disempitkan pintu rezeki bagi orang yang koret. Ibu tahu koret? Karena kalian akan kembali kepadaku. Tuh, banyak sedekah. Makanya jadi orang jangan koret. Orang koret kemasukan set. Kalau set gimana? Sama keluarga gimana? Saya mau royal banget. Kenapa? Kalau kita royal ke istri, royal ke anak, nanti mereka doanya makin kuat, makin kenceng. Ngedoain suaminya. Makanya ibu, suaminya harus didoain yang kenceng. Saya pun suka sampaikan ke bapak-bapak, Pak, kalau bapak pengen rezekinya berkah melimpah, saya bilang royal ke keluarga. Ini mah ke orang lain royal, ke keluarga pelit, jangan sampai. Dan sering saya bilang ke bapak-bapak, Pak, kalau ibu-ibu akhir bulan, ibu-ibu udah mulai ngomel-ngomel, udah mulai megang kepala rada puyeng, jangan dikasih obat pusing, saya bilang. Mereka gak butuh obat pusing, butuhnya healing sama shopping. Karena ibu-ibu mah tidak butuh 4 sehat 5 sempurna, butuhnya 4 sehat 5 miliar katanya. Gitu. Apalagi yang menyebabkan rezeki banyak. Banyak istighfar. Silahkan Anda lihat surat Nuh 10, 11, 12. Fakultu astagfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursili samaa alaikum bidrara. Wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara. Nabi Nuh bilang sama umatnya, banyak istighfar kepada Allah karena Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Dengan banyak istighfar Allah turunkan hujan yang sangat lebat dari langit. Amin. Allah tumbuhkan rumput, kemudian sayur mayur dan buah-buahan dari muka bumi. Amin. Kemudian Allah berikan kalian anak-anak yang baik. Amin. Allah berikan kebun yang subur makmur loh jinawi. Amin. Di sampingnya ada sungai yang mengalir buat mengairi daripada kebun tadi. Amin. Jadi banyak istighfar. Jangan sampai udah suami ngasih, giliran sama yang lain didoain sama suaminya. Kalau suami gue mau ngasih cuma segini doang, gak usah didoain dah. Gitu. Makanya syukur itu 3 cara. Yang pertama syukur dengan hati. Mana yang syukur dengan hati? Sekecil bagaimanapun nikmat yang kita terima, bersyukur kepada Allah tanpa menggerutu. Tanpa menggerutu. Tanpa menggerutu Maya. Artinya kalau diterima tapi masih ngomel kayak Padlan tadi bilang, dia belum syukur. Ngarang syukurnya. Oh, ngarang tuh ibu-ibu. Nah Ustaz, sekarang Ustaz ada pintu rezeki yang lain. Selain dari yang tadi udah Mama Dedeh kasih tausiah ke kita.
Baik. Cinta surga, cinta Islam. Masya Allah cinta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahabba ayyub satolahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah." Kalau Bapak Ibu ingin rezekinya diluasin sama Allah, dipanjangin umur, rezekinya berkah melimpah, kata Nabi apa? Sambung persaudaraan. Silaturahim ibu, dengan tetangga ibu silaturahim, dengan saudara juga silaturahim. Ini mah pengen rezekinya berkah melimpah, pengen luas rezeki, sama tetangga blok-blokan WA. Ada yang begitu ada? Mas Padlan, punten Mas Padlan. Ini kita, Maaf mah. Mama punten ya Mas. Punten, Mas. Oh, ini kita mau kasih nih buat ibu-ibu nih yang ada di rumah ataupun yang ada di sini. Hei ibu-ibu, pada demen banget musuh-musuhan. Kenapa? Udah nggak butuh tetangga? Iya. Nggak butuh bantuan saudara? Iya. Atau udah merasa punya segalanya? Iya. Kalian bebas hidup bertetangga, tapi jangan sampai keseringan. Berantemnya, Blok-blokan WA-nya, gak negornya, dan nggak akurnya. please deh. Gitu. Musibah. Kenapa? Lu pada ngapain sih? Iya, ngasih tahu ke mereka mah. Masih itu tahu mah. mah, please deh gitu kalau ada yang kayak gitu mah. Jadi ibu kalau pengen rezekinya luas, sambung silaturahim. Ada yang mau bertanya silakan angkat tangannya. Silakan Ibu. Ya silakan berdiri. Mangga ibu pertanyaannya, silakan sok. Bertanya Pak Ustadz, Mangga bu, mangga. tempat saya tinggal di klaster saya ada warga baru Pak Ustadz. Tapi satu keluarga itu nggak mau bersosialisasi, nggak mau gaul, nggak mau bersilaturahmi gitu. Kami undang untuk acara seperti 17 Agustus, halal bihalal, itu nggak mau datang. Apakah seperti itu Pak Ustadz bisa menutup pintu rezeki? Takutnya mereka malu, apakah kami perlu mendatangi secara pribadi ke rumah tersebut? Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kita harus husnudzon dulu. Dia nggak pernah datang, nggak pernah ikut gabung, barangkali lagi sakit, suaminya sakit, istrinya ngurusin suaminya. Tapi yang harus kita perhatikan ketika kita hidup bertetangga bermasyarakat, kun kal yadain wala takun kal uzunain. Bertetangga ibu, bermasyarakat itu harus seperti dua tangan. Jangan seperti dua telinga. Dua tangan bu, kalau tangan kanan gatel digaruk pakai tangan kiri tuh. Kalau tangan kiri yang gatel, garuk pakai tangan kanan. Kalau dua-duanya gatel, garuk-garukan. Jangan seperti dua telinga. Ini dua telinga bu, padahal deketan. Dari Bang Toyib belum pulang-pulang sampai Bang Toyib pulang lebaran, ini dua telinga nggak pernah ketemu. Nggak pernah saling sapa, maka kehidupan di masyarakat itu harus seperti dua tangan tadi. Ketika ada arisan, ada kumpul, datang. Kenapa? Membuka pintu rezeki. Misalkan Ceedoh nih, datang, kumpul ketemu sama Cepatim. Kata Cepatim ke Ceedoh, Ceedoh katanya anaknya udah lulus kuliah ya. Iya Ce. Gimana udah kerja belum? Aduh belum anak saya teh. Suami saya butuh karyawan di kantor. Gimana kalau di kantor suami saya aja tuh ngebuka pintu rezeki. Makanya dengan kita tidak bersilaturahim, tidak ikut kumpul, itu salah satu kita seret rezeki juga. Kita mau ngasih pertanyaan dari kuis dari Tosia tadi. Pertanyaan dari saya. Sebutkan dua hal yang bisa membuka pintu rizki. Masya Allah, saya ngeliat ibu yang ini. Silakan ibu. Ibu dengan ibu siapa? Dari mana? Ayi dari Mansion Garden. Ai dari Mansion Garden. Oke, pertanyaannya tadi saya sebutkan. Sebutkan dua hal yang bisa membuka pintu rizki. Apa aja ibu? Yang pertama keimanan, kita harus meyakini bahwa rezeki itu datang dari Allah. Allah yang lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Kemudian rasa syukur, semakin banyak kita bersyukur akan semakin banyak nikmat yang Allah berikan. Kemudian sodako, kemudian menjalin silaturahmi. Banyak nih, dimintanya dua mah dikasihnya banyak. Terus apa lagi bu? Menjalin silaturahmi dan
Apa satu istighfar. Ya. Masya Allah. Gimana Mah? Gimana Ustaz? Artinya dia menyimak dan merekam semuanya. Benar. Benar. Itu udah enam. Berarti berhak dapat hadiah Mah? Silakan Ustaz, mau ngasih apa hadiah buat dia? Hadiahnya sudah siap Mah? Mana? Tuh Mah. Iya. Iya ini dia hadiahnya. Masya Allah, tabarakallah sini. Mudah-mudahan hadiahnya bisa berguna dan insya Allah bisa bermanfaat juga untuk kehidupan kita sehari-hari Ibu ya. Makasih banyak. Assalamualaikum, silakan Bu. Oke, kalau gitu saya mau nanya lagi, satu pertanyaan lagi. Yang bisa jawab, yang tadi dengar tausiahnya, insya Allah bisa jawab. Yang bisa jawab, angkat tangan. Pertanyaannya, 2 hal yang bisa menghambat doa terkabul. Silakan angkat tangannya. Sampingnya Ibu, silakan. Silakan Ibu maju ke depan. Ya Ibu, dengan Ibu siapa dari mana Ibu? Saya Fatimah dari Nusa Dua. Yang pertama adalah kalau kita memakai pakaian yang haram, meminum minuman yang haram dan makan makanan yang haram. Yang kedua adalah kalau kita memutus silaturahmi. Gimana Mama, gimana Ustadz? Betul. Betul, Masya Allah, tabarakallah, silakan. Mudah-mudahan apa yang didapat hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan diterapkan kepada kehidupan sehari-hari. Amin. Ibu makasih banyak Bu. Nah masih mau dapat hadiah Bu? Masih mau dengar tausiah dari Mama dan Ustadz? Jangan kemana-mana, tetap di Cinta Surga, Cinta Islam. Masya Allah, cinta. Jangan langsung menyalahkan anak. Kenapa susah suruh sholat? Kenapa males diem aja? Jangan-jangan mulut kita sebagai orang tua yang salah.